Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bersyukur pada pagi yang indah ini kita kembali bersama-sama dapat berjumpa dalam program Refresh Renungan Firman Tuhan Jemaat Sion Penajam Sabtu 16 Juli 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan itu sebagai landasan kehidupan kita hari ini, mari kita mohon pertolongan dari Tuhan, kita berdoa. Puji dan syukur kembali kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa, di mana di pagi yang indah ini kami kembali bersama-sama ditemukan untuk mengikuti renungan pagi Jemaat Sion Penajam. Kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun bagi kami semua, agar kami dapat memahami dan mengerti serta melakukan akan kebenaran firman-Mu. Berfirman-Nya, ya Tuhan, sesungguhnya kami telah siap mendengarkan. Ampunilah dosa kesalahan kami. Berfirmanlah di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari baca firman Tuhan kita bersama-sama yang datang pada pagi hari ini terdapat pada kitab Perjanjian Lama, Yosua pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Yosua pasal 4 ayat 1 sampai dengan 13. Dan saya akan membacakannya pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Dan saudaraku sebentar akan membacakan firman kebenaran ini ayat 1 sampai 13 di rumah masing-masing. Firman Tuhan, ke-12 batu peringatan. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, demikian, pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka, demikian, angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu. Bawalah semuanya itu seberang, dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Amin. Demikian pembacaan kita pada pagi hari ini, yang terdapat pada kitab Yosua pasal yang pertama sampai dengan ayat 13. Kiranya kita semua dapat membacanya sampai dengan selesai, dan lewat pembacaan kita pada pagi hari ini, tema yang datang untuk kita bersama renungkan yaitu melawan lupa. Melawan lupa. Di mana salah satu musuh terbesar dari iman ialah lupa, bahwa kita sering lupa bagaimana Tuhan sudah menolong menyelamatkan hidup kita. Lalu bagaimana melawan lupa akan kasih Tuhan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di mana dalam pembacaan kita pada pagi hari ini dalam kitab Yosua pasal 4 ayat 1 sampai dengan 13. Di situ Yosua dan bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dengan cara yang ajaib, yaitu karena ketika Tuhan membuat sungai Yordan
kering, sekitar 2 juta orang Israel bisa melewati sungai Yordan yang sedang dalam kondisi meluap dengan selamat. Tuhan tidak mau mereka lupa mengenai apa yang Tuhan lakukan bagi mereka di sungai Yordan, di mana Tuhan sudah mengetahui bahwa bangsa Israel akan menghadapi banyak rintangan setelah mereka menyeberangi sungai Yordan. Tetapi Tuhan juga tidak ingin bangsa Israel merasa bahwa Tuhan tidak pernah menolong mereka. Oleh karena itu, Tuhan menyuruh mereka membuat sebuah tugu peringatan dengan 12 batu yang diambil dari sungai Yordan sebagai simbol wakil setiap suku-suku. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin kita tidak bisa dalam menjalani hidup ini membuat tugu peringatan akan sejarah pemeliharaan kasih penyertaan Tuhan. Namun dengan praktek bersyukur setiap hari, maka kita tidak ada momen-momen penting yang dilewatkan untuk melupakan kasih Tuhan. Bersyukur berarti kita mendapatkan kesempatan untuk memperingati kebaikan dan pertolongan Tuhan, di mana Tuhan Yesus selalu setia dan menyertai di sepanjang kehidupan kita. Karena itu, mari kita melawan lupa dengan selalu mengingat kasih setia Tuhan di dalam setiap langkah hidup keseharian kita, dengan selalu setia mengandalkan Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang kami sudah baca dan renungkan bersama-sama pada pagi yang indah ini. Kiranya firman-Mu ini terus kami tanamkan dalam hati dan pikiran kami masing-masing serta melakukannya, sehingga firman-Mu ini terus berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam sepanjang kehidupan yang Tuhan masih karuniakan bagi kami semua. Bapa kami surga, di pagi yang indah ini kami berdoa buat seluruh segenap jemaat-Mu, baik itu yang bersama-sama dengan kami mengikuti renungan refresh pagi ini, maupun yang belum sempat. Kiranya Tuhan menyertai, melindungi dalam setiap keluarga masing-masing, di dalam tugas pekerjaan, di dalam segala rencana-rencana keluarga. Berkati dan lindungi ya Bapa. Sekiranya apa yang dilakukan dan diusahakan dan dikerjakan hari ini semuanya itu dapat terlaksana dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Berkati anak-anak kami semua di dalam pendidikannya dan dalam tugas pekerjaan dan dalam mencari pekerjaan ya Bapa. Berdoa buat sedang jemaat-Mu yang mungkin ada dalam kelemahan tubuh, baik itu yang dirawat di rumah sakit maupun di dalam perawatan di rumah. Tuhan jaga dan lindungi, Tuhan menolong, menjamah dan pulihkan, sehingga saudara kami yang sakit dapat pulih kembali dan dapat berkumpul bersama-sama di tengah keluarga dan menaikkan syukur, memuji, membesarkan nama-Mu. Berdoa buat segala jemaat-Mu yang mungkin bersuka cita hari ini lewat pertambahan usia, kelahiran maupun pernikahan. Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Berkati dan lindungilah kami semua ya Bapa.
segenap keluarga kami masing-masing, dan dalam rencana-rencana kami ke depan, kiranya dapat terlaksana seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa pengharapan kami ya Bapa. Ampunilah dosa kesalahan kami, sempurnakanlah doa kami yang kami naikkan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, demikianlah firman Tuhan pagi yang indah ini. Sekali lagi selamat beraktivitas. Salam sehat, salam tangguh, dan shalom.